فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يسع. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari fikihnya, masuk ke muka surat 45. Qala hafidhahullahu ta'ala ad-darsul rabi' min syurutis shalah, termasuk dari syarat-syarat sholat. Dikatakan syarat, yaitu kalau tidak dipenuhi maka ibadahnya tidak sah. Dan ini dilakukan adalah sejak sebelum masuk ke dalam sholat. Kalau di dalam sholat dipanggil apa? Rukun. Tapi ini dipenuhi sebelum memulai sholat. Apa saja? Ini akan disebutkan beberapa. Qal min syurutis sholah, di antara syarat-syarat sholat. Yang pertama al-Islam. Marhaban. Yang pertama adalah Islam. Baik. Bagaimana kalau orangnya agama Kristen, Yahudi atau Hindu? Kalau dia sholatnya sah kah tidak? Tidak sah karena dia kafir, amalannya gugur. Dalil banyak sekali tentang itu. Tapi mereka wajib sholat tidak, orang kafir itu? Wajib sholat atau tidak? Jumhur ulama mengatakan wajib. Mereka hidup di dunia untuk ibadah pada Allah. Takkan mereka bebas dari ibadah, sementara kita yang susah payah ibadah. Mereka semua wajib ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Jadi yang wajib menyembah Allah siapa? Muslim atau kafir? Iya, semua kafir dan muslim wajib menyembah Allah. Yang tidak mau ya dihukum. Makanya tatkala orang-orang yang di dalam neraka Sakor itu ditanya, ma salakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab bukan hanya dengan satu jawaban, tapi beberapa jawaban. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami dahulunya bukan termasuk dari orang-orang yang sholat. Nah, gara-gara tak sholat, mereka masuk dalam neraka. Menunjukkan mereka wajib sholat juga. Walam nakunu ta'imul miskin. Nah, sekarang masih di 45 ya. Kami dulu tidak memberi makan orang-orang miskin. Mampu bersedekah kepada orang yang sedang memerlukan, tapi dia tak mau membantu orang itu, ini terancam masuk neraka. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami suka nakhud, yaitu membicarakan, memberikan syubhat-syubhat bersama orang yang memberikan syubhat, kerancuan untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulunya mendustakan hari pembalasan. Menunjukkan memang mereka orang kafir, tapi masuk ke dalam neraka bukan semata-mata karena kafir, tapi ternyata apa? Berbagai halal haram dilanggar. Menunjukkan orang kafir juga wajib untuk menjalankan syariat. Baik. Ini pembahasan pertama tadi. Syarat sahnya sholat adalah dia muslim. Jadi bersyahadat lebih dahulu, nah, kemudian diajari sholat. Jangan sholat dulu baru tahun depan syahadat. Oh, tak ada gunanya nanti. Yang kedua at-thaharah, kesucian. Alhamdulillah sudah kita bahas. Intinya adalah apa? Suci dari apa dan dari apa? Ya, dari hadas dan najis, betul. Suci dari najis berarti ya najis-najis harus dibuang dulu. Mungkin habis kencing ya, istinja dulu, habis berak istinja dulu, atau mungkin istijmar. Setelah itu langsung sholat. Oh, tak boleh. Karena apa? Belum suci dari hadas, wajib wudhu dan sebagainya. Yaitu suci dari dua perkara tadi. Kesuciannya berlaku pada apa? Pada tiga perkara. Suci badannya, makanya tadi ada istinja dan semacamnya. Suci pakaiannya, pakaian harus suci. Mungkin kita sudah wudhu, tapi pakaian kita mungkin masih terkena najis-najis apa misalkan, tak boleh. Baik. Makanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, hadis sahih, cuma ana terlupakan ya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri atau siapa. Tatkala Rasulullah SAW sedang mengimami sholat,
beliau memakai slipper, memakai alas kaki, tahu-tahu beliau melemparkan kedua alas kakinya itu. Maka para sahabat semuanya ikut. Namanya makmum ya, ikut. Nah, setelah selesai sholat, Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kalian melemparkan slipper kalian? Oh, akan sebentar. Maka para sahabat mengatakan, kami melihat Anda membaling, melemparkan slipper Anda, maka kami pun melemparkan juga. Maka Nabi mengatakan, tadi Jibril memberitahuku di slipperku itu ada khobas atau ada adha, yaitu ada benda najis. Maka aku melepaskannya. Ini menunjukkan pakaiannya juga wajib suci. Yang ketiga adalah apa? Yaitu toharatul makan, tempatnya juga harus suci. Boleh tak kita sholat di kamar mandi? Boleh tak? Oh, tak boleh. Karena dia madhonnatun najasah, tempat yang dipersangkakan besar ada najis di situ, walaupun sudah dicuci dan apa, tapi itu adalah tempat najis biasanya, maka tak boleh. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi ini diantara syarat sah sholat, yaitu kesucian. Maksudnya apa? Suci dari hadas dan suci dari najis. Kemudian apa? Suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempat sholatnya. Yang ketiga, dukhulul waqt, masuknya waktu. Kalau di sini waktu subuh kira-kira jam berapa? 6 berapa di sini tadi? 6 berapa? 62 menit. Yang penting jangan ikut robot itu ya. Robot itu tak lihat matahari, tapi dohirnya yang dilihat dari tanda di langit jam berapa? Nah, mungkin anggapnya 65 mungkin ya, misalkan 65. Nah, berarti sholat subuh jam 4 pagi boleh tak? Oh, tak boleh, belum waktunya. Itu untuk sholat qiyamul lail. Jadi harus masuk waktu. Demikian pula kalau waktunya habis, sengaja tak sholat subuh sampai jam 7 sampai jam 8, nah jam 9 baru sholat subuh, boleh tak? Oh, tak boleh. Kalau sengaja, karena apa? Sudah keluar dari waktu. Telah dinukilkan ijma, tidak sah untuk apa? Sholat sebelum waktu dan sholat setelah waktunya habis. Marhaban. Makanya disebutkan dalam kitab kitabnya Imam Syafi'i, kalau orang takbiratul ihram tetapi ternyata waktunya belum sampai, belum masuk waktu, maka sholatnya tidak sah walaupun fatihahnya sudah masuk waktu. Karena sholat bukan dimulai dari al-fatihah, tapi apa? Dari takbiratul ihram. Jadi ini syarat yang ketiga, syarat sah sholat, yaitu dukhulul waqt, masuknya waktu. Dalilnya telah kita lewati, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada kaum mukminin yang waktunya telah ditentukan. Yang keempat, satrul aurah, menutup aurat. Berarti kalau ada orang sholat tanpa udzur tapi masih kontang-kanting, wah tak boleh itu memalukan. Nanti kucing tengok, kenapa ada tikus di situ? Oh, bahaya. Harus auratnya ditutup. Allah lebih berhak untuk kita merasa malu kepadanya daripada kita malu kepada sesama makhluk. Dalilnya apa? Hadis muttafaqun alaih dari Jabir dan lain-lain terkait dengan wajibnya menutup aurat di dalam sholat. Walaupun hanya pakai satu pakaian, tapi yang penting auratnya itu tertutup, kecuali yang ada udzur, memang pakaiannya habis, terbakar kah, atau tenggelam di lautan pakaiannya, nah, dia selamat tapi pakaian sangat kurang, ini dimaafkan. Yang penting apa? Tetap sholat.
Kemudian yang kelima, istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Nah, dalilnya ma'ruf di dalam awal-awal juz kedua surat Al-Baqarah itu. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Baik. Bahkan diulang-ulang oleh Allah. Fa'aina apa itu? Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah fawallu wujuhakum syatarah. Hadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Dimanapun berada, menghadapnya adalah ke sana. Ya, dalil itu yang ana maksudkan. Menghadap ke kiblat. Kiblatnya mana? Ke Ka'bah, ke Masjidil Haram sana. Kalau kita yang jauh di sini menghadap ke arah Mekah itu pun sudah cukup. Tapi kalau di dalam Mekah harus menghadapnya adalah lihat mana Masjidil Haram, di sana. Diperkirakan mendekati kebenaran, kalau mampu lebih baik. Kalau di dalam Masjidil Haram wajib menghadapnya kemana? Ke arah Ka'bahnya. Jangan malah sekedar dinding Masjidil Haram tapi Ka'bahnya di kiri, bukan. Harus ke arah Ka'bah. Lihat Ka'bah di mana, kita menghadap ke Ka'bah itu. Itu diantara syarat-syarat sholat. Ada beberapa syarat lain disebutkan para ulama, tapi intinya pada 5 ini sudah cukup dalam pembahasan. Imla'il faraghatil atiyah, penuhilah tempat-tempat kosong berikut ini. Min syurutis shalah, di antara syarat sah salat, yang pertama adalah Islam. Yang kedua apa? Ayo, taharah. Yang ketiga apa? Apa arti dukhulul waqt? Iya, sudah masuk waktu sholat. Yang keempat apa? Iya, satrul aurah. Apa artinya? Iya, menutup aurat. Kalau laki-laki auratnya dari mana ke mana? Iya, pusat ke lutut. Karena apa? Paha ini juga aurah, tapi aurah yang mukhaffafah, diringankan. Tapi mestinya apa? Ya waktu sholat ya ditutup sampai ke lutut dan semacam itu. Kalau wanita berarti mana? Iya, semuanya. Boleh wajahnya nampak, yang penting jangan ada yang orang-orang non mahram di sekeliling dia. Baik. Kemudian kita masuk ke muka masih ada satu lagi ya. Yang kelima. Iya, menghadap ke kiblat. Kiblat yang belum mansuh, yaitu berarti apa? Ka'bah itu. Kiblat yang terdahulu di mana? Kiblat yang lama di mana? Iya, Baitul Maqdis. Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Hukmus sutrati fi shalah. Hukum sutrah di dalam salat. Baik. Ma hukmus sutrati fi shalah? Apa hukum sutrah di dalam salat? As-sutratu fi shalah wajibah. Sutrah di dalam salat itu wajibah. Maksudnya sutrah di sini apa? Sesuatu yang menutupi orang yang sholat dari orang yang lain. Agar apa? Jangan asal melintas. Kita sholat tahu-tahu ada basikal lewat, ada lembu lewat, ada Ferrari lewat. Tak boleh. Itu mengacau. Harus apa? Ada tempat untuk kita sujud, tidak dikacau oleh siapapun. Nah, ini yang dikatakan sutrah sebagai apa? Sebagai penutup atau pembatas. Orang boleh lewat tapi di belakangnya, di belakang sutrah. Baik. Dikatakan di sini wajibah. Inilah pendapat yang terkuat. Jumhur ulama mengatakan mustahabbah, tapi pendapat itu masih apa? Tidak seberapa kuat dibandingkan pendapat yang mengatakan wajibah. Dan dalil tentang wajibnya sutrah banyak sekali. Ada antaranya ini, wa dalilu ala dzalik, dalil yang menunjukkan tentang itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Jika salah seorang dari kalian salat, maka hendaknya dia salat ke sutrah. Ini asal perintah wajib kalau tidak ada yang memalingkannya. Wal yadnu minha, hendaknya dia mendekat ke sutrah tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, Abu Dawud, Ahmad. Diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Abu Dawud.
Sahabatnya Sahal bin Abi Hasmah, agak jarang disebut ya di dalam hadis hafalan anak-anak. Sahal bin Abi Hasmah. Sebaiknya anak tulis juga biar jadi catatan mengingat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Iya, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i. Sahabatnya namanya Sahal bin Abi Hasmah. Ada beberapa riwayat yang lain dan ini sahih hadis yang ini. Dan sebenarnya ada kelanjutannya. Wala yaqta'u syaitanu salatah. Jangan sampai setan itu memotong salat dia. Jangan sampai setan memotong salat dia. Bin Abi Hasmah. Ini menunjukkan apa berarti? Kalau kita salat tidak memakai sutroh, nah kalau sampai setan lewat di hadapan kita, boleh jadi apa? Ya. Rawahu Ahmad. Satu pun tak apa. Kalau mau lebih ya, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i. Hasmah pakai Hasmah. Ini menunjukkan kalau kita tidak memakai sutroh, tahu-tahu ada setan yang lewat, maka sholat kita bisa terputus. Putusnya maksudnya batal kah? Tidak batal, tapi pahalanya jadi terpotong. Berarti gimana? Kalau setan lewat harus dicegah, jangan sampai dia lewat. Pun nggak mampu nggak? Tak mampu, kita tak mampu lihat setan. Kalau orang mungkin, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan idza shalahadukum ila sutrah fa arada ahadun an yamurra baina yadayhi falyadfa'hu. Jika salah seorang dari kalian salat ke arah sutrah lalu ada seseorang ingin lewat di hadapannya, hendaknya dia menolaknya. Kemudian apa? Fa in ja'a marratan ukhra falyuqatilhu fa innahu syaiton. Kalau dia mau lewat lagi, yaitu ditolak tak mau, masih pengen lewat situ, maka perangi dia karena dia setan. Bukan berarti setan betul-betul, tapi jiwanya jiwa setan. Sudah tahu ini orang sholat mau dikacau, bolehlah lewat belakang atau agak jauh misalkan, atau menunggu dulu. Karena Rasulullah mengatakan apa? La ayyang dzura atau la an yaqifa ahadukum arba'in. Sungguh salah seorang dari kalian berdiri selama 40 tahun ahwanu alaihi min an yamurra baina yadail musalli. Hadisnya muttafaqun alaih. Itu masih lebih ringan untuknya daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat. Menunjukkan dosanya besar kalau sampai melintas di hadapan orang yang sholat. Kecuali kalau jauh misalkan, itu nggak masalah. Baik. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Baik. Rasulullah mengatakan apa? Yaqta'u syaitan salat ahadikum illa idza kana baina yadayhi mithlu mu'akhiratir rahl. Setan akan memotong salat salah seorang dari kalian kecuali jika di hadapannya itu ada sutroh seperti mu'akhiratir rahl. Sutroh yang tingginya seperti sandaran pelana unta. Dijelaskan oleh para fuqaha yaitu kurang lebih berapa? Yaitu 3/4 hingga satu hasta. Jadi agak-agak tinggi ya. Lihat diperkirakan berapa. Nah, lebih tinggi lebih baik. Nah, kalau ada pokok kelapa lebih bagus. Kalau sholat di luar maksudnya. Soalnya kalau tidak ada apa-apa nanti setan lewat, sholat kita boleh terpotong pahalanya itu. Nah, kalau pennya tinggi, pennya segitu tak cukup. Setan senang aja itu. Intinya yang betul sutroh itu wajib demi keselamatan sholat kita sendiri. Dan yang melintas di hadapan kita padahal sudah ada sutroh, ini dia dosa. Adapun jumhur mengatakan ada dalil yang memalingkannya. Hadis muttafaqun alaih tentang apa? Rasulullah pernah sholat di tanah lapang dalam keadaan tidak menghadap ke pohon ataupun dinding. Tapi boleh jadi kan ada benda lain kah atau apa, mungkin bawa tongkat atau mungkin udzur sama sekali karena sedang tidak ada apa-apa, misalkan ini udzur. Maka lebih selamanya adalah memakai sutroh. Adapun kalau yang lewat di hadapan kita itu adalah apa? 3 itu ya.
Wanita haid maksudnya adalah wanita yang sudah balik, bukan betul-betul haid tapi yang sudah balik. Atau apa? Anjing hitam atau keledai, maka ini dikatakan qata'ul butlan, salatnya terpotong, yaitu batal, salatnya harus diulang. Tapi kalau yang lewat lain-lain, maka ini pahalanya yang terpotong, salatnya tetap sah. Baik. Intinya apa? Memakai sutra adalah wajib. Dulu ada teman dulu anak ya yang waktu di damat mau sholat sudah takbir, tahu-tahu ditangkis sama orang. Dia mau lewat, nakal lah itu, melampau. Ada juga yang sedang sholat, teman anak itu seorang perawat, ada anak kecil mau lewat, ditahan sama dia. Nah, terus apa dia? Tahu-tahu anak kecil ini bilang, ya akhona cepat, saya mau ke bilik air. Mungkin dia cari tempat lain susah untuk lewat. Orang sholat diajak bicara. Baik. Uktubil hadis as-sabiq, tulis hadis yang terdahulu. Ini melatih penulisan biar bagus tulisannya, biar lancar, biar cepat. Baik. Idza shalla ahadukum falyusolli ila sutrah wal yadnu minha. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.